Halo semuanya, selamat datang di Folder Animal. Di video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta semut yang jarang diketahui oleh banyak orang secara kajian Islam dan sains. Nama semut diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surah An-Naml yang artinya semut. Semut adalah salah satu hewan jenis serangga yang memiliki berat badan atau massa paling kecil dibandingkan dengan serangga lainnya. Banyak sekali jenis spesies semut yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari bentuk, warna, hingga mempunyai ciri khas dari masing-masing semut tersebut. Mereka memiliki peranan penting di dalam mempertahankan diri dan menjaga kelompoknya supaya tetap bertahan hidup dari berbagai serangga, mangsa, musuh, dan predator lainnya. Tanpa berlama-lama, berikut adalah fakta semut di dalam kajian Islam dan sains yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Yang pertama, semut bisa berbicara. Di dalam kitab suci Al-Quran yaitu surah An-Naml pada ayat ke-18, menegaskan bahwa semut bisa berbicara. Di dalam surah An-Naml tersebut menjelaskan yang artinya, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Dalam ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang saat itu sedang melakukan perjalanan bersama para pasukannya. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Sulaiman mendengar suara seruan seekor semut seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-18 tadi. Subhanallah, sungguh sangat menakjubkan. Para ilmuwan barat dari Oxford juga membenarkan hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memasangkan alat perekam yang canggih. Terdengar Ratu Semut sedang memerintahkan sesuatu kepada semut pekerja, dan sesama semut pun bercakap-cakap. Yang kedua, mempunyai kekuatan ekstra. Fakta mengejutkan selanjutnya adalah bahwa seekor semut pekerja dapat mengangkat beban 5-10 kali dari berat badannya. Juga bisa menarik benda yang beratnya 25-50 kali lebih berat dari badannya sendiri. Namun, semut pekerja di dalam mengangkat beban ini bervariasi, tergantung dari jenis dan spesiesnya. Dalam riset The Ohio State University mencatatkan bahwa semut pekerja bisa mengangkat beban yang beratnya 1000 kali lebih berat dari badannya. Hal ini fakta, di mana kita mungkin seringkali melihat seekor semut dapat menarik tulang ikan sisa makanan kita yang ukurannya jauh lebih besar daripada tubuh semut itu sendiri. Yang ketiga, memiliki 2 buah perut. Semut menyimpan makanan untuk dirinya sendiri di perut yang pertama, lalu di perut yang satunya lagi dia menyimpan untuk makanan yang dibagikan ke semut lain. Unik dan memang super baik banget sih sifat seekor semut, mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Makanya kita sebagai manusia, makhluk yang begitu sempurna, harus malu kepada semut jika kita pelit dan kikir atau tidak mau berbagi kepada sesama. Yang keempat, tidak memiliki paru-paru dan telinga. Karena ukuran tubuhnya yang kecil, semut tidak memiliki ruang untuk mengakomodasi sistem pernapasan yang kompleks seperti manusia. Sebaliknya, mereka memiliki cara bernapas sendiri untuk membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh mereka. Ya, semut tidak memiliki indera pendengar, tapi bukan berarti semut tuli dan tidak mempunyai perasaan. Justru semut yang kita lihat merupakan hewan yang paling memiliki perasaan dan suka berbagi. Buktinya, salah satu perut semut digunakan untuk menyimpan makanan yang dibagikan kepada kelompoknya. Semut menggunakan getaran untuk membantu menemukan sumber makanan. Ini dapat dirasakan semut melalui organ subgenual yang terletak di bawah lutut mereka. Semut juga bisa merasakan getaran dari organ yang ada di kepala.
Bentuknya seperti antena yang bisa menangkap sinyal apabila terjadi serangan. Tidak punya telinga tapi justru menjadi hewan yang sangat peka terhadap sesama. Sungguh sifat yang patut kita contoh sebagai manusia yang punya telinga namun justru pura-pura tidak mendengar saat saudara kita yang lain membutuhkan pertolongan dari kita. Subhanallah. Yang kelima, semut tidak menggigit tapi menyengat. Jika selama ini kita sering mendengar kata-kata digigit semut, ya sebenarnya gigitan semut tidaklah sakit. Walaupun ada beberapa jenis semut yang memang gigitannya menyebabkan rasa sakit. Namun pada umumnya semut mempertahankan dirinya dengan sengatan. Sengatan dari semut dapat menimbulkan rasa sakit yang cukup meresahkan manusia. Semut api adalah salah satu contoh semut rumahan yang dapat menyengat manusia dan binatang. Sengatan semut api menimbulkan bintik-bintik merah yang disertai dengan rasa gatal, sakit, dan pembengkakan pada kulit seperti melepuh. Yang keenam, beberapa semut aseksual. Apakah kamu tahu bahwa sebagian spesies semut tidak memerlukan semut jantan? Koloni ini tersebar di kawasan Amerika Latin dan terdiri dari semut-semut betina. Ratu mereka dapat menghasilkan klon semut-semut betina melalui proses parthenogenesis Thelytopus, yaitu perkembangbiakan secara aseksual yang menghasilkan pertumbuhan embrio tanpa persenyawaan gemetan jantan. Yang ketujuh, memiliki umur yang panjang. Ya, banyak yang tidak tahu kalau semut merupakan salah satu hewan kecil yang memiliki umur yang panjang. Seekor ratu semut dapat bertahan hidup selama 30 tahun, sedangkan semut pekerja dapat bertahan hidup antara 1 sampai 20 tahun. Jika ratu semut mati, maka koloni itu akan ikut mati. Sebab ratu semut adalah satu-satunya semut yang bisa menetaskan telur. Ya, mungkin hal ini dikarenakan sifat semut yang suka berbagi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan sedekah itu menolak bahaya dan dapat memanjangkan umur. Oleh karenanya, jika ingin memiliki umur yang panjang, ayo mari sama-sama kita memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai alat jahit alami. Ada beberapa spesies semut yang unik, yaitu semut ini bisa digunakan sebagai alat jahit alami karena sengatannya yang sangat kuat. Caranya adalah dengan memaksa semut ini untuk menyengat kulit kita yang terluka, kemudian badannya diputuskan. Semut ini dinamakan semut berduri kokut, ditemukan di area pertambangan bauxite di wilayah Australia Utara. Yang kesembilan, semut merupakan hewan yang bertani. Spesies jenis semut di daerah tropis, padang pasir, dan padang rumput adalah spesies semut yang bercocok tanam jamur di sarang mereka. Mereka menyemai, menyiram, bahkan menyemprotkan zat kimia agar bakteri bahaya menjauh dari tanaman mereka. Dilansir dari laman New Scientist, semut lebih dahulu bercocok tanam daripada manusia jauh 30 juta tahun silam. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa semut di Pulau Fiji menanam benih buah Squameleria. Masya Allah, sungguh salah satu hewan yang sangat bekerja keras. Meskipun badannya sangat kecil, namun usaha dan ikhtiarnya tetap dilakukan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pelajaran bagi kita yang memiliki keterbatasan. Yang jika dibandingkan dengan semut, tentunya kita jauh lebih sempurna daripadanya. Jadi, keterbatasan tidak menjadi penghalang seharusnya bagi kita untuk selalu berusaha dan tetap berikhtiar. Yang ke-10, hewan dengan populasi terbanyak di dunia. Tidak dapat dipungkiri, semut merupakan hewan dengan populasi terbanyak di dunia. Dimanapun kita berada, hampir selalu kita dapat menemuinya. Di dalam satu koloni diperkirakan ada 30.000 semut. Jumlahnya bisa lebih banyak. Jika tidak diganggu,
Koloni ini bisa bertahan hidup sampai 20-30 tahun. Menurut laman Republic Broadcasting Service, dalam sekali bertelur, ratu semut bisa menghasilkan 300.000 telur sekaligus. Lalu telur-telur ini akan dirawat dan diberi makan oleh semut-semut pekerja. Ada sekitar 1-10 kuadriliun semut di muka bumi ini. Berarti terdapat 1,6 juta semut per satu orang manusia yang ada di bumi. Apabila dikumpulkan semut tersebut, massa mereka sama dengan manusia. Semut hampir ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia, tetapi menurut The National Wildlife Federation, hanya ada 3 tempat yang tidak dihuni oleh semut, yaitu Antartika, Iceland, dan Greenland. Yang ke-11, tidak banyak tidur. Ada mitos katanya semut tidak tidur, tetapi penelitian membuktikan bahwa semut bisa tidur di dalam waktu yang sangat singkat. Nyatanya para semut pekerja rata-rata membutuhkan tidur sampai 250 kali dalam sehari. Semut bisa tidur dalam waktu yang sangat singkat di sela-sela aktivitasnya. Oleh karena itu, semut seringkali disebut sebagai hewan yang tidak pernah tidur. Jadi bisa dibilang umur semut panjangnya setara dengan umur manusia, dikarenakan semut memiliki rentang antara 10 sampai 30 tahun jika tidak diganggu oleh predator lain. Dan waktu itu digunakan 24 jam penuh untuk beraktivitas. Kebalikannya dengan kita manusia, hidup memiliki rentan waktu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Namun, hampir setengah dari isi keseharian kita digunakan untuk tidur dan bermalas-malasan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat dan rasa bermalas-malasan. Yang ke-12, tidak sombong dan saling berbagi, selalu bersalaman saat berpapasan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa semut merupakan hewan sosial yang dapat bertutur kata. Bersalaman merupakan hal yang harus dilakukan jika bertemu antara sesama koloninya. Semut berinteraksi menggunakan antenanya. Ketika semut pekerja menemukan sumber makanan, ia akan memberitahu semut lainnya untuk datang dan mengambil makanan tersebut. Semut berkomunikasi juga dengan bahan kimia yang sebagian besar dikeluarkan dari tubuh bagian luarnya, yang disebut dengan ekoskeleton. Dengan bahan kimia ini, semut dapat berbagi informasi mengenai identitas dan keberadaan masing-masing, maupun ketika menemukan sumber makanan. Selain itu, semut juga mentransfer makanan dari mulut ke mulut atau dari perut yang keduanya ke mulut sesama koloninya. Mereka mentransfer makanan dengan cara memuntahkan cairan seperti sedang menyuapi. Dengan cara ini, semut yang selalu berada di dalam sarang seperti ratu semut, semut pembersih, dan bayi semut mendapatkan cukup makanan dari teman-temannya. Subhanallah, sungguh ciptaan Allah yang sangat luar biasa, patut dicontoh untuk kita sebagai manusia yang saat ini sangat jarang bersosial dan ingin makan sendiri jika mendapatkan sebuah rezeki. Yang ke-13, tidak pernah tersesat saat ingin pulang pergi. Salah satu perilaku unik semut yakni sering pulang pergi hilir mudik sana-sini dan dengan barisan yang rapi bersama koloninya. Semut bisa mengeluarkan senyawa kimia yang digunakan sebagai penanda jalan. Namanya adalah peninom. Ternyata inilah yang membuat semut tidak pernah tersesat saat pulang, karena setiap pergi mereka selalu membuat tanda untuk memudahkan semut yang lain dapat mengenali jalan yang menjadi tempat lalu lintas yang koloninya lewati. Lagi-lagi hal ini menjadi hal yang sangat berbanding terbalik dengan kita sebagai manusia. Bukannya berusaha untuk membuat jalan agar mudah dilewati oleh orang lain, namun sebaliknya kita malah merusak jalan dengan menambahkan polisi tidur agar orang lain sulit untuk melewati jalan tersebut.
Nauzubillahi min zalik. Kembali lagi ke cerita semut, zat kimia prinom ini juga sebagai tanda bahaya yang digunakan bila terancam oleh musuh. Jika semut ini bertemu musuh lain, ia akan mengeluarkan prinom sebagai isyarat sehingga terdeteksi oleh semut yang lain. Selain itu, prinom juga berfungsi untuk alat berkomunikasi. Pernahkah kita melihat semut seperti berciuman? Nah, itu cara berkomunikasi semut sebagai tanda berbagai informasi lewat bau prinom yang ditempelkan dari mulut ke mulut semut. Baik, itulah fakta-fakta singkat tentang semut yang jarang diketahui oleh banyak orang secara kajian Islam dan sains. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk memberikan like jika suka dengan video pertama kami ini, dan kami juga sangat senang dan berterima kasih jika diberikan kritik dan saran yang membangun melalui kolom komentar, agar kedepannya kami dapat terus memberikan tontonan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.